Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lukmanul Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah praktik perbankan syariah, dan teman-teman perbankan syariah kelas C yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Ridatillahi Robbi, karena berkat rahmat, sehat dan sempatnya lah kita bisa berjumpa kembali meskipun secara virtual dalam presentasi siang hari ini. Selawat berserta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita adopsi dan hal-hal apa saja yang harus kita eliminasi. Untuk pemateri pertama, persilahkan open mic ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi pertama yaitu tentang kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah. Jadi dari Bank Wajib itu memiliki kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah itu sendiri. Jadi yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada 4 karakter. Yang pertama atau 4 poin. Yang pertama itu ada identifikasi calon nasabah seperti KTP dan lain-lain. Yang kedua ada maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan bank, usaha apa, gitu, tujuannya apa. Dan yang ketiga ada informasi lain yang memungkinkan bank agar dapat mengetahui latar belakang dari calon nasabah atau enggak profil dari calon nasabah. Dan yang keempat ada identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk atas nama pihak lain, gitu. Sedangkan yang kedua ada permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Nah, yang ketiga ada penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Takutnya ada bukti-bukti atau identitas palsu atau enggak yang dipalsukan oleh calon nasabah. Itu akan merugikan bagi bank itu sendiri. Dan yang keempat ada pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening, termasuk pembukaan rekening secara elektronis, gitu. Biasanya itu melalui virtual atau enggak seperti video call lah. Dan yang kelima ada apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi atau bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah, maka akan dilakukan wawancara dengan calon nasabah, gitu. Dan yang keenam, menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, kriterianya itu ada 3. Yang pertama, tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia nomor 310 TB 12001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, Know Your Customer Principle, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 521 TB 12003, gitu. Dan yang kedua, diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar atau palsu. Nah, gitu. Sedangkan yang terakhir ada berbentuk sel bank atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh sel bank. Kebijakan dan produser penerimaan nasabah berlaku pula bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di bank working customer dalam hal transaksi yang dilakukan melebihi dari 100 juta, gitu, atau nilai yang setara dengan itu, gitu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama sudah menjelaskan materinya.
Selanjutnya langsung saja kepada pemateri kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Faisi, akan menjelaskan tentang kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah. Ini dilakukan pada saat membuka rekening oleh customer service yang berhadapan langsung dengan calon nasabah dan akan meminta informasi atau data-data nasabah pribadi, yaitu data pekerjaan, data keuangan, tujuan pembukaan. Kemudian terdapat pula pernyataan nasabah yang harus dijelaskan oleh customer service kepada setiap calon nasabah yang datang ke bank untuk membuka rekening. Namun, pihak bank belum maksimal dalam menerapkan prinsip tersebut, khususnya kewajiban untuk mengidentifikasi nasabah pada saat membuka rekening, di mana saat membuka rekening tidak semua nasabah hadir langsung ke bank. Terdapat beberapa calon nasabah yang merupakan nasabah referensi dari pegawai Bank BRI, dan jika seperti itu pihak bank yaitu customer service tidak dapat melakukan identifikasi terhadap calon nasabah tersebut. Nah, selain itu pihak bank yang mereferensikan nasabah tersebut juga belum tentu akan mengali informasi sedalam-dalamnya dan melakukan identifikasi kepada nasabah referensi tersebut seperti yang dilakukan oleh customer service. Kemudian pihak bank yang mereferensikan calon nasabah tersebut tidak menginformasikan dan menjelaskan poin-poin secara terinci seperti yang dilakukan oleh customer service, yaitu mengenai penyataan nasabah yang ada pada formulir. Karena pada saat proses pembukaan rekening dibentuk customer service akan menginformasikan kepada calon nasabah mengenai manfaat dan risiko kepada calon nasabah yang datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembuka rekening. Adapun pernyataan yang ada pada pernyataan nasabah, salah satunya bahwa pihak bank akan melakukan pemblokiran rekening jika diindikasikan telah terjadi penyalahgunaan rekening dan oleh sebab lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada pemateri kedua, Saudara Khalid Farisi. Dilanjutkan dengan pemateri ketiga, yakni saya sendiri. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, di mana pihak perbankan ini dalam menjalankan kegiatannya itu akan menghadapi berbagai risiko tentunya, seperti penyalahgunaan rekening yang tujuannya itu sebagai penipuan online gitu, dan tentunya hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Contoh, dengan saat membuka rekening itu menggunakan ektp palsu, jadi seperti itu. Dan dengan menggunakan ektp palsu itu akan membuka peluang terjadinya cybercrime, seperti halnya penipuan dan money laundering. Jadi hasil pemalsuan fisik KTP ataupun ektp yang terjadi itu sudah cukup untuk melakukan cybercrime. Caranya itu membuat rekening dengan identitas yang palsu tersebut. Jadi dengan menggunakan identitas palsu terus membuka rekening itu akan membuka peluang cybercrime. Dan di sini peranan dari prinsip mengenal nasabah itu, atau yang lebih dikenal umum dengan Know Your Customer Principle atau bisa disebut KYC Principle, ini didasarkan pertimbangan bahwa hal ini tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan ditujukan pula dalam rangka
penerapan prudential banking untuk melindungi bank ataupun perusahaan jasa. Dan berdasarkan laporan atau aduan dari nasabah, maka pihak bank berhubungan langsung dengan nasabah memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti aduan tersebut agar tidak semakin merugikan pihak nasabah pelapor. Artinya pihak bank ini kan juga menjaga nama baik dari bank tersebut. Artinya bank ini bisa mengurangi kejahatan-kejahatan yang terjadi kepada nasabah untuk tetap mendapatkan rasa kepercayaan dari nasabah tersebut. Dan sehingga dengan latar belakang dengan banyaknya orang yang membuka rekening untuk menampung hasil penipuan melalui online shop ini, maka pihak bank itu harus benar-benar menerapkan prinsip mengenal nasabah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya akan diteruskan ke pemateri yang keempat, yakni Saudari Meli Indah Wahyuni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang verifikasi dokumen. Verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Verifikasi juga merupakan pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis. Hipotesis tersebut kemudian diuji menggunakan beberapa fakta empiris dan akan didapatkan jawaban tentang kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika menggunakan prosedur yang sesuai. Tujuan verifikasi dokumen. Ada beberapa tujuan dalam melakukan verifikasi. Yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan bank. Yang kedua, memastikan kelengkapan, kebenaran, dan validitas dokumen keuangan. Yang ketiga, memastikan proses perencanaan kerjasama telah sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, memastikan proses pengadaan jasa sesuai dengan ketentuan. Saudari Meli, suaranya nggak ada. Memastikan proses pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal, waktu, tahapan, proses yang disepakati. Yang ketujuh, memastikan bahwa pelaporan kegiatan telah sesuai dengan tahapan pekerjaan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa produk hasil kerjasama telah sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Meli ya. Maaf tadi ada gangguan di Zoom saya, nggak ada suaranya. Baik, pemateri kelima, saya persilahkan. Baik, saya Holika Tunisa akan melanjutkan materi tujuan dari verifikasi dan dijelaskan materi sebelumnya. Secara umum, tujuan dari verifikasi adalah untuk mencegah terjadinya salah saji material, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hal ini, verifikator bertugas untuk memeriksa apakah berkas pencairan keuangan yang direncanakan oleh pelaksana kegiatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi berdasarkan dokumen atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya. Dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen yang diberikan. Jika terjadi keraguan, bank wajib meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah. Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan beneficial owner sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. WIC itu walk-in customer, adalah pihak yang menggunakan jasa bank namun tidak memiliki rekening pada bank tersebut. Proses verifikasi wajib diselesaikan paling lambat untuk nasabah perorangan 14 hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha. Namun untuk nasabah perusahaan yaitu 90 hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha bagi calon nasabah. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya berikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ke-5. Selanjutnya, kepada pemateri ke-6, saya persilakan. Langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Nurianti akan menjelaskan tentang mekanisme verifikasi transaksi teller. Mekanisme verifikasi transaksi teller antara lain yang pertama yaitu pemeriksaan identitas. Pemeriksaan identitas dilakukan dengan cara pemeriksaan keaslian dan kebenaran identitas. Jenis identitas yang diterima bank adalah kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan paspor. Untuk setiap transaksi yang memerlukan fotokopi kartu identitas, teller harus membubuhkan paraf pada hasil fotokopi yang menandakan bahwa dokumen tersebut telah difotokopi dari kartu identitas asli. Yang kedua yaitu pemeriksaan formulir. Pemeriksaan formulir terkait transaksi yang dilakukan seseorang, teller harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, kesesuaian formulir dengan transaksi yang dilakukan. Kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir, kesesuaian penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf, pemeriksaan keaslian uang atau warkat. 3. Pemeriksaan tanda tangan. Pemeriksaan tanda tangan merupakan pencocokan tanda tangan pada slip transaksi dengan dokumen asli atau spesimen bank. 4. Pemeriksaan validasi. Teller di sini harus melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi yang telah diproses. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi Nurianti sebagai selaku pemateri ke-6. Selanjutnya pemateri ke-7 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengenalan nasabah dan praktik manajemen risiko. Yang pertama itu tentang prinsip pengenalan nasabah. Nah, prinsip pengenalan nasabah ini membantu mencegah perbankan agar tidak digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Dan jika suatu perbankan ini menerapkan prinsip ini, maka akan membantu melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah. Prinsip pengenalan nasabah ini diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah, kegiatan transaksi nasabah, dan jika terdapat kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, maka nantinya akan dilaporkan. Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam prinsip pengenalan nasabah ini ada 4. Yang pertama itu menetapkan kebijakan pemerintah nasabah. Yang kedua, penetapan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. Dan yang terakhir adalah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Qurratul Laili. Ada lagi ya? Lanjut. Selanjutnya untuk pemateri yang ke-8 Saudari Laili Ulfa. Sofatin Nisa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Qurratul Laili. Oleh karena itu, dari pihak bank harus mengetahui karakter dan identitas dari nasabahnya. Karena dengan cara mengetahui karakter dari seorang nasabah tersebut, maka bank akan terhindar dari yang namanya penyalahgunaan jasa oleh nasabahnya. Penyalahgunaannya di sini dapat berupa tindak pidana perbankan yang diantaranya yaitu pencucian uang atau money laundering. Maka dalam hal ini diperlukan adanya kerjasama perbankan dalam membantu penegakan hukum
dalam menjalankan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaksanaan program anti pencucian uang yang dilakukan oleh perbankan di sini memitigasi berbagai risiko macam resiko, yaitu yang diantaranya risiko reputasi, risiko konsentrasi, dan risiko hukum, serta risiko operasional. Selanjutnya, yang perlu diketahui oleh pihak bank dari seorang nasabah yaitu tentang pendanaan atau pekerjaannya, dan yang kedua yaitu dari jumlah penghasilannya, dan yang ketiga dari tujuan pembukaan buku rekeningnya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih jualan. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatinda. Selanjutnya materi yang terakhir ya. Laili Ulfa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah. Pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah ini merupakan sebagai implementasi dari ketentuan PBI tentang prinsip mengenal nasabah. Karena Bank Indonesia ini telah mengeluarkan suatu pedoman sebagai acuan bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya. Pedoman ini merupakan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank dalam menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip dalam mengenal nasabah. Oleh karena itu, dibutuhkan persamaan perspektif dan pemahaman dari semua lembaga perbankan yang ada, baik dari pembuatan kebijakan-kebijakan tentang prinsip mengenal nasabah maupun pelaksanaan prinsip itu sendiri. Adapun hal-hal penting yang ditentukan dalam pedoman standar ini, yaitu antara lain mengenal kebijakan umum, prosedur penerimaan dan identifikasi, pemantauan dan pelaporan, dan pelatihan pegawai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri hari ini karena sudah menjelaskan. Tinggal satu aku. Oh iya, maaf ya. Selanjutnya kepada Saudari Ulfatus Syarifah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatus Syarifah sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang sanksi terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah. Nah, Bank Indonesia sudah mengeluarkan ketentuan mengenai sanksi terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip pengenalan nasabah dalam setiap kegiatannya. Nah, dikeluarkan ketentuan tersebut sudah tertulis dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/37/DPNP perihal tentang penilaian dan pengenaan sanksi atau penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun sebelum Bank Indonesia itu memberikan sanksi, mereka melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Nah, ketentuan penilaian ini berkaitan dengan ketentuan manajemen resiko yang meliputi pengawasan oleh pengurus bank, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern, dan program pelatihan karyawan mengenai prinsip mengenal nasabah. Nah, berdasarkan hal ini, Bank Indonesia memberikan penilaian terhadap bank-bank yang telah menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya. Nah, setelah dilakukannya penilaian-penilaian tersebut, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi terhadap bank-bank yang bersangkutan jika tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah. Nah, sanksi yang akan diberikan tersebut antara lain yang pertama itu adalah
penurunan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Yang kedua sanksinya itu adalah pemberhentian pengurus bank melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatuhan. Dan yang terakhir adalah sanksi administratif dan teguran tertulis. Jadi maksudnya sanksi administratif itu salah satu bank yang tidak menerapkan pengenalan nasabah, prinsip pengenalan nasabah itu akan disanksi atau didenda. Nah, bagi yang lalai juga akan dapat sanksi, yaitu sanksi berupa administrasi yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, dengan adanya sanksi ini dapat diharapkan semua bank yang ada di Indonesia dapat menerapkan prinsip pengenalan nasabah dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari resiko-risiko yang timbul akibat transaksi yang mengeluarkan ketentuan akibat transaksi yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Nah, walaupun Bank Indonesia itu sudah menerapkan prinsip seperti ini, mengeluarkan prinsip mengenal nasabah, tapi tetap masih banyak bank-bank yang lain yang tidak mengikuti aturan ini gitu, karena mereka berpikir bahwa jika menggunakan prinsip ini dapat merugikan bank dan mengurangi volume nasabah. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syarifah dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman pemateri pada hari ini. Untuk selanjutnya nggak usah pertanyaannya. Nggak usah. Baik, terima kasih atas materi-materi yang sudah dijelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terakhir kata dari saya, berjuang yang mengeluh meski tubuhmu berpeluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.